Baik, perkenalkan nama saya Madivan Tarnajaya dari Prodi S1 Teknik Elektro dari angkatan 21 dengan NIM 21050874079. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya, yaitu di mana saya mengajukan estimasi pos 2 dimensi menggunakan deteksi sudut untuk latihan beban dasar. Baik, saya akan menjelaskan tentang introduction, metodologi, pengenalan estimasi postur 2 dimensi pada latihan kekuatan beban dasar, hasil pengujian, dan kesimpulan. Introduction, kesalahan dalam latihan beban dapat menyebabkan cedera atau kurangnya efektivitas pada saat melakukan olahraga mandiri. Dari hal ini diperlukan pelatihan ahli yang membantu untuk para pemula melakukan latihan beban dasar. Namun tidak semua orang cukup beruntung memiliki waktu, sumber daya, uang, dan akses ke kualitas latihan beban. Dalam penelitian ini memanfaatkan teknologi estimasi pos 2 dimensi untuk mendeteksi sendi tubuh dan sistem akan memberikan hasil perhitungan yang benar pada saat melakukan latihan beban dasar. Tujuan penelitian yaitu yang pertama adalah mengembangkan sistem estimasi pos 2 dimensi menggunakan deteksi sudut sendi dan posisi sendi secara akurat. Yang kedua adalah memberikan feedback secara real time. Yang ketiga adalah mengurangi resiko cedera dan membantu pengguna mencapai hasil optimal. Metodologi desain sistem. Pengenalan pengulangan proses latihan kekuatan menggunakan kerangka kerja media PEP untuk latihan-latihan otomatis yang akan diterapkan. Sistem yang diusulkan menerapkan kerangka kerja media PEP untuk deteksi pos dari umpan video secara langsung. Perhitungan pengulangan latihan sudut sendi dan proporsi tubuh dilakukan menggunakan AMBI. Web aplikasi sederhana yang akan memudahkan pengguna dapat mengakses tanpa perlu mendownload sebuah aplikasi. Berikut adalah desain sistemnya, yaitu di mana user akan berdiri dengan jarak sebesar X, di mana kurang lebih X adalah 2,5 meter dari webcam. Dan kami menggunakan 4 orang dengan tinggi dan berat badan yang berbeda-beda untuk melakukan latihan beban dasar. Setiap pengguna akan melakukan gerakan secara acak dengan ketentuan bicep curl, squat, dan deadlift untuk menguji sistem yang telah dibuat. Berikut adalah gambaran dari bicep curl, deadlift, dan squat yang benar. Tabel 1, komputer spesifikasi, yaitu di mana saya menggunakan komputer pribadi dengan model Asus A442U dengan memiliki VGA dan menggunakan Windows sebagai iOS-nya, dan kamera eksternal dengan merek Micropack webcam di mana resolusi kamera 720 pixel, dan kedua alat berikut adalah yang akan saya gunakan untuk mendeteksi setiap sudut dan mencoba sistem yang akan digunakan. Persiapan evaluasi, hitungan gerakan, dan hitungan tervalidasi adalah nilai yang dikumpulkan dari 3 pos pengujian. Penelitian ini menerapkan analisis metrik kinerja. Atribut yang digunakan adalah akurasi, true positif, dan sensitivitas. Untuk memvalidasi korelasi antara pengulangan terhitung dan pengulangan tervalidasi, korelasi koefisien telah digunakan. Berikut adalah rumus performa metrik formula dan korelasi formula. Pengenalan estimasi postur 2 dimensi pada latihan kekuatan beban dasar. Persiapan, itu di mana program ini menawarkan jenis latihan kekuatan bicep curl, deadlift, dan squat, di mana sistem akan mendeteksi pos gerak yang benar yang tervalidasi. Evaluasi pos pengguna dilakukan berdasarkan keberhasilan pengulangan. Fungsi normalisasi skala tubuh telah diterapkan untuk meminimalkan perbedaan antara proporsi tubuh penggunaan dan instruktur. User, berikut merupakan bagian-bagian perencanaan yang akan digunakan, di mana sebuah user akan melakukan pengaksesan kamera kepada laptop, dan user akan membuka sebuah website, di mana website yang telah saya buat, dan website akan berinteraksi dengan sebuah server melalui protokol HTTP untuk pertukaran data, dan
server akan memberikan feedback ke sebuah website di mana dengan memperlihatkan hasil pengukuran tersebut. Berikut merupakan gambaran secara rinci dari feedback yang telah dilakukan oleh server. Fungsi penghitung. Fungsi penghitung mengevaluasi postur pengguna berdasarkan jumlah pengulangan yang berhasil. Pengulangan dianggap berhasil ketika pengguna telah berhasil melakukan tahapan jenis latihan kekuatan yang diinginkan. Tahapan tersebut terdiri dari turun dan naik. Setiap tahapan memiliki nilai sudut masing-masing untuk setiap sendi tubuh yang bertindak sebagai ambang batas. Ketika nilai sudut pengguna dari 8 sendi tubuh utama berada di bawah atau di atas ambang batas, tahapan tersebut dianggap berhasil dan kemudian akan berlanjut ke tahapan berikutnya. Normalisasi skala tubuh berdasarkan pada panjang bahu antara pengguna dan instruktur diperoleh melalui penerapan rumus jarak Euclidean. Rumus perbandingannya adalah sebagai berikut, di mana D2 dikurangi D1 dibagi D2 dikali 100. Di mana ambang batas 20% digunakan sebagai ambang batas proporsi panjang bahu. Panjang bahu yang diperoleh akan digunakan untuk menormalkan sudut pada setiap sendi pengguna. Rumusnya adalah sebagai berikut. A2 sama dengan A1 D1 per D2. Hasil pengujian. Berikut adalah hasil pengujian sistem, di mana kami yang telah menggunakan 4 orang tersebut dengan umur yang berbeda, di mana paling terkecil adalah umur 12 dan paling besar adalah umur 56, dengan proporsi kekuatan rata-rata yang dikerjakan sebanyak 5 kepada deadlift, dan bicep curl adalah sebanyak 10 rata-rata, dan rata-rata mean adalah 8,5 karena beban yang saya gunakan adalah 12 beban yang saya gunakan adalah 5 kg. Squat dan berikut adalah tabel dari squat dan dapat dilihat dari tabel 6, tabel 7, dan tabel 8 adalah performa metriknya dari tiap tahapan-tahapan tadi, di mana CR dan VR didapatkan dari hasil perhitungan repetisi dan validasi repetisi yang telah ditangkap. Berikutnya adalah tabel dari akurasi dan sensitivitas, di mana akurasi deadlift sebanyak 80, bicep curl adalah 82, squat adalah 80. Sedangkan terhitung false negatif sebanyak 4, 6, dan 8. Berikut merupakan hasil koefisien korelasi. Berikut merupakan perhitungan hasil koefisien korelasi, di mana koefisien korelasi sebelumnya yaitu tidak dapat dihitung pada deadlift dan squat dan hanya bisa dilakukan pada bicep curl, karena bicep curl kepada umur 12 tahun memiliki hasil repetisi sebanyak 6 kali dan yang lain tidak dapat dilakukan perhitungan karena hampir mendekati 0 atau tidak dapat dihitung. Dan bicep curl ini dapat dihitung sebagai berikut, di mana nilai yang didapatkan adalah koefisien korelasinya adalah 0,98 dan sangat terbilang cukup baik. Kesimpulan dan karya mendatang. Kesimpulan, sistem yang diusulkan mengadopsi UI dan pengaturan yang mudah digunakan karena memerlukan laptop sebagai persyaratan perangkat minimum. Pengguna dapat melakukan dari 3 latihan kekuatan yang berbeda, di mana bicep curl, squat, dan deadlift. Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, sistem yang diusulkan menunjukkan akurasi yang wajar dan sensitivitas tinggi dengan evaluasi subjektif instruktur. Dapat dikatakan bahwa sistem yang diusulkan adalah solusi yang layak untuk mengatasi ketidakmampuan seseorang dalam melakukan latihan kekuatan karena kurangnya waktu, sumber daya, dan akses fasilitas latihan kekuatan secara mandiri. Untuk karya mendatang,
adalah di mana saya akan mengajukan sebuah aplikasi yang dapat dibuka kepada handphone karena masih terbatas untuk penggunaan pada laptop, dan menambahnya gerakan-gerakan yang diperlukan yang dapat dideteksi oleh sistem yang saya akan buat. Mungkin dari saya cukup itu saja. Sekian, terima kasih.